Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Saya juga berharap kalian nanti dalam perkuliahan kita kali ini semuanya dalam kondisi konsentrasi, dalam kondisi sehat, dan yang jelas sudah sarapan semua, gitu ya. Berikutnya mari kita berdoa kepada Allah agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Monggo dimulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma ibadikas sholihin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan berikutnya akan saya presensi. Akan coba saya panggil satu persatu teman-teman kalian yang masuk dan yang tidak masuk. Coba saya buka dulu presensinya, daftar hadir. Ya. Saya panggil Batari Ayu Putri Buana. Alhamdulillah hadir. Kemudian Devira Zulyanti. Oh, hadir ya. Oke. Marsha Hamidah. Oh, Marsha Hamidah hadir ya, oke. Kemudian Ina Selvia. Oh, ini hadir ya, Ina Selvia. Selanjutnya dalam materi kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan matematika di dalam Al-Quran. Tentunya mata kuliah atau materi kita pada kali ini, keseimbangan matematika dalam Al-Quran ini harus kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya. Masih ingat kemarin itu ayat Al-Quran pertama apa yang turun disampaikan kepada Nabi Muhammad? Ayat apa itu? Surat apa? Surat apa? Surat Al-Alaq. Coba Salma bacakan surat Al-Alaq. Bisanya. Akrom. Oke, siap. Bagus. Bagus ya. Ayat ini kemarin di pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ini berkaitan apa? Terkait dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah apa itu? Membaca, ya, perintah membaca. Sehingga berarti sebenarnya ayat ini selain diberikan kepada Nabi Muhammad, dulu di pertemuan yang sebelumnya bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk belajar. Sebenarnya kan gitu, ya. Oke. Tujuan kita belajar pada kali ini ada 3, para mahasiswa ya. Yang pertama adalah menjelaskan makna bilangan dalam perspektif Al-Quran. Jadi kamu nanti bisa menjelaskan makna bilangan atau kamu bisa mencari, menjelaskan bahwa oh ternyata di ayat ini tuh surat Al-Alaq itu terkait dengan membaca. Oh ini ternyata di sini ada lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara. Nah, ternyata itu ada terkait dengan hitungan-hitungan. Yang kedua, mengidentifikasi. Jadi kamu bisa membaca Al-Quran itu, ya, di situ ada angka-angka ternyata. Nah, kamu bisa mengidentifikasi. Misalkan ayat Al-Quran itu diciptakan, ayat Al-Quran, apa itu? Langit itu diciptakan ada 7 sab. Kenapa kok 7 sab? Nah, di situ terkait dengan keseimbangan Al-Quran. Nah, itu terkait dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan keteraturan dan keterukuran dalam wahyu ilahi. Ternyata ternyata itu Al-Quran itu ramai tentang lafaz-lafaz saja. Ternyata di Al-Quran itu, nanti akan kita bahas, ayat atau lafaz yang berkaitan dengan wal ard. Wal ard itu artinya apa? Bumi. Itu jumlahnya sama dengan as-samawat. Jumlah angkatannya, jumlah kalimatnya.
Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat. Itu ternyata as-samawat dan wal ard itu seimbang. Sehingga kamu bisa menumbuhkan kesadaran bahwa Al-Quran itu ternyata tidak hanya dijaga oleh yang hafal Quran, tetapi juga dijaga oleh orang yang mengerti tentang matematika. Seperti itu, ya. Kemudian di sini sebelum kita melakukan pembelajaran lebih mendalam, saya akan berikan tes kepada kalian. Sudah siap semuanya dengan tes? Oke, saya berikan soal tes ya. Ini satu persatu dulu. Saya beri soal. Baik, terima kasih. Pretesnya bisa dikumpulkan. Coba yang belakang ditaruh bawa ke depan. Nah, kumpulkan jadi satu. Ini. Lah, anak-anak, coba kamu lihat di sini ada kalimat yang biasa kamu baca di setiap kegiatan. Apa ini bacanya? Oke, kalau diidentifikasi, ini ada berapa huruf? Apa saja hurufnya? Ya, coba kita lihat dari sini. Apa ini? Ba. Kemudian nah, di sini ternyata ada 19. Ada 19 huruf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata, Cah, angka 19 ini dalam Al-Quran adalah angka yang sangat spesial. Banyak sekali, ya, banyak sekali ternyata yang berkaitan dengan alam ini itu berkaitan dengan angka 19. Dan juga kalau 19 itu, kalau kita lihat kombinasi dari angka 9 dan angka 1. Angka 9 dan angka 1. Salah satu yang paling penting, angka 9 dan 1 itu, ya, itu kalau dihubungkan, dia menjadi 9 tambah 1 berapa? 10. 10 itu terdiri dari angka berapa saja? 1 dan 0. Sehingga 1 dan 0 itu kalau dijumlahkan menjadi 1 lagi. Nah, jadi semuanya kembali ke Al-Ahad, yaitu adalah 1. Nah, terkait dengan ini tentunya berkaitan dengan beberapa hal. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Artinya apa ini? Dengan menyebut ada berapa huruf tadi? Ada berapa angka tadi? 19. Ternyata kita bisa melihat bahwa penjelasannya, misalkan contohnya ini ya. Di sini ada beberapa diagram atau gambar ini menunjukkan bahwa kata-kata, misalkan kita lihat langsung di sini aja. Ad-dunya, al-akhirah, itu totalnya di dalam Al-Quran itu ada 115 kata. Jadi kata-kata ad-dunya, word or life, ya, itu ada 115. Itu ternyata seimbang dengan al-akhirah yang jumlahnya juga 115. Ini menarik sekali. Seperti itu, ya, perlu dipahami Quran. Yang berikutnya kita buat post-test, ya. Kita buat post-test. Saya akan beri beberapa soal kepada kalian, ya. Akan saya beri beberapa soal kepada kalian, silakan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, soal ini saya buat tidak individu, tapi saya buat kelompok, ya. Saya buat kelompok. Silakan nanti dikerjakan berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setuju? Oke.
Baik, setelah kalian mengerjakan soal-soal dalam tugas berkelompok ini tadi, cooperative learning ini tadi, saya pengen satu kelompok maju ke depan. Mungkin perwakilan dari kelompok mana ini yang siap maju? Baik, saya dari kelompok 3 mewakili teman-teman akan menjawab soal yang pertama, yaitu dari ayat Quran Surah Yusuf ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pertanyaan yang pertama, identifikasi angka yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, dari ayat ini kan kita bisa tahu mana kalimat yang menyebutkan angka. Di kalimat ahada asyara yang artinya adalah angka 11. Soal nomor 2, apa makna dari angka tersebut? Yaitu jumlah saudara Nabi Yusuf yang ada 11. Nah, dari soal yang terakhir yaitu tuliskan angka tersebut dalam huruf Arab dan angka Arab. Dalam huruf Arab yaitu ini ahada masyaro. Terus dalam angka Arabnya angka 11. Ya, bagus. Coba saya pengen lebih mendalam terkait dengan yang nomor 2 ini, apa itu? Kok 11 terus kemudian terkait dengan Nabi Yusuf itu apa itu? Itu menunjukkan jumlah saudara dari Nabi Yusuf. Kan ini Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya bahwa beliau bermimpi melihat 11 matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nah, yang bersujud gitu. Ini yang dimaksud ayahnya adalah saudara-saudara dari Nabi Yusuf. Gitu. Oh gitu. Kok pintar sekali kamu ini ya? Alhamdulillah, Pak. Sudah membaca ya tadi? Sudah membaca tadi malam belajar ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh ya, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu banyak tentang angka-angka yang sebenarnya kalau diperdalam lagi, wah, rono-rono ya. Terkait dengan sosiologi, filsafat, matematik, bahkan mungkin ilmu kimia Pak Rizky tadi juga ada dalam Al-Quran. Baik, terima kasih. Selama pembelajaran ini tadi, tentunya banyak hal yang kita bisa bahas, kita pelajari, dan bisa kita diskusikan. Coba dari materi yang sudah kita bahas tadi, mungkin ada di antara kalian, saya butuh nanti mungkin 3 atau 4 orang. Silakan. Apa yang kamu dapatkan dari materi matematika Islam dalam subbab keseimbangan matematika di dalam Al-Quran? Mungkin silakan mengacungkan tangan. Oh ya, Salum, coba silakan. Dari pembelajaran yang didapatkan hari ini itu mempelajari tentang keseimbangan yang ada dalam Al-Quran itu seimbang dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, dan juga banyak pembelajaran yang masih belum diketahui tentang keseimbangan itu. Jadi seperti tadi kan terkait dengan jumlah angka pada jumlah angka hidup dan mati itu yang seimbang dengan, dan juga jumlah hari yang juga disebutkan dalam Al-Quran itu dengan jumlah yang sama pada tahun Masehi. Betul. Ada berapa kata ayaum dalam Al-Quran ternyata yang tersebut tuh ada berapa? Ada 365. 365. Itu ternyata berhubungan dengan apa? Jumlah hari pada tahun Masehi. Betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk temanmu yang pertama. Semoga dengan mata kuliah ini kamu semakin cinta mempelajari Al-Quran. Saya doakan kamu nanti setelah mengikuti mata kuliah ini semakin cinta terhadap Al-Quran dan semakin tebal ilmumu. Setuju? Oke, ya. Untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin doa dengan apa-apa. Saya persilakan kepada ketua kelas memimpin doa. Monggo ketua kelas mempersiapkan berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.